Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kali ini tema 2, persatuan dalam perbedaan dengan muatan IPS. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah makna proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian ingat tanggal berapa Indonesia merdeka? Iya, 17 Agustus 1945. Kalian bisa kan nyanyinya? Ya, lagu wajib ya. 17 Agustus tahun 45 ya, dan seterusnya. Nah, anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, sebagai rakyat juga kita bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain, misalkan televisi ya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian kan di kelas 5 sudah ya, dulu sudah menghafal kan? Nah, kita ulang lagi ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini ya bunyi teks proklamasi kemerdekaan. Oke, kita lanjutkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, anak-anak, ini diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal berapa? Ya, tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Di mana itu, tentang negara mana? Negara Jepang yang saat itu menjajah Indonesia. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ini anak-anak ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ya, 3 orang tuh. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno ya. Jadi teks asli yang menulis siapa? Ya, presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur
Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni ini yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, sedangkan teks proklamasi ini yang mengetik adalah siapa? Sayuti Melik. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, ini telah hadir antara lain siapa? Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgotikdo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, acara dimulai pada pukul 10, ya, dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit, siapa yang jahit? Iya, Ibu Fatmawati, istrinya Bapak Soekarno. Ini kemudian dikibarkan. Nah, anak-anak, menjelang proklamasi kemerdekaan ini, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, anak-anak, bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan ini sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perhatikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Nah, proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, makna proklamasi ini sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, ya, atau de jure. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Oke, sekarang yang keempat, maknanya adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Ya, pembacaan teks proklamasi ini merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anak, perhatikan, ini ada sebuah cerita, ya.
Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan rangku alu. Permainan rangku alu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, rangku alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, ini ya gambarnya rangku alu itu tadi. Oke. Nah, bagaimana makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya? Iya, makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya adalah cinta budaya Indonesia. Mereka mau bangga dan menghargai budaya Indonesia dengan mengikuti festival budaya. Nah, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya yang terkait makna proklamasi kemerdekaan? Ada yang tahu? Iya, Edo dan teman-temannya bangga dengan budaya Indonesia dan mau memperkenalkan permainan tradisional kepada masyarakat luas. Nah, sekarang contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ayo, apa? Ya, ini saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, ikut kerja bakti, ikut gotong royong, musyawarah demi kepentingan bersama, dan masih banyak contoh yang lain. Oke anak-anak, materi kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.